Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tema 8 subtema 3 pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi secara visual. Yang kedua, siswa dapat mengetahui cerita rakyat dari suatu daerah. Yang ketiga, siswa dapat memahami peranan tokoh dalam cerita fiksi. Yang keempat, siswa dapat mengetahui corak kehidupan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya. Yang kelima, siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mengetahui tindakan yang mencerminkan toleransi dalam masyarakatnya. Silahkan dibuka bukunya halaman 151 pembelajaran 4. Ini ada pentas yang mencerminkan tokoh ya. Jadi ini cerita Gajah Mada. Nah, dari percakapan ini kita bisa melihat bagaimana karakter tokoh Gajah Mada. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat gagah perkasa, yang sangat bersemangat memberikan perintah kepada prajuritnya. Bisa kita lihat ini. Yang kedua, prajurit mencerminkan seorang bawahan yang sangat patuh dan berani. Ya. Terlihat dari kedua prajurit itu mengangkat tombak. Jadi dari pentas atau dari percakapan kita bisa melihat sifat daripada tokoh. Nah, sekarang kalian pernah dengar tentang cerita Cindelaras? Ya. Ini tugas kita yang pertama adalah membaca cerita Cindelaras. Temukan cerita Cindelaras di Google. Lalu kita ceritakan kembali secara singkat dan jawab pertanyaannya. Untuk memudahkan, saya sudah siapkan link di blog saya www.gurusunardi.com. Linknya saya simpan di bagian deskripsi video ini, nanti diklik saja ya. Oke, yang kedua tugas kita adalah pelajaran-pelajaran yang telah lewat diminta untuk dituliskan kembali. Pengertian tokoh, tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh tambahan ya, silakan dituliskan kembali. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan pun karakter manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati satu sama lain. Selain itu, pekerjaan juga di dalam kehidupan masyarakat itu beragam. Tidak sama pekerjaan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Pekerjaan itu ditentukan oleh daerah tempat tinggalnya, salah satunya. Yang tinggal di perkotaan itu berbeda dengan yang tinggal di desa. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi, mencari tahu tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan apa saja yang ada di sekitar rumah kita. Ya, ini silakan dikerjakan tugasnya. Tugas ketiga ada 2 nomor, silakan dikerja. Pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu misalnya ada pabrik atau ada tempat produksi apa, itu adalah kegiatan ekonomi. Silakan dituliskan. Iya, ini keragaman itu ternyata punya beberapa manfaat. Salah diantaranya adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Silahkan dibaca. Kemudian yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional.
Jadi internasional melihat kita bahwa Indonesia, kalau disebut Indonesia mereka akan mengatakan oh Indonesia itu beragam. Keberagaman ini juga adalah alat pemersatu bangsa. Kita tahu Bhinneka Tunggal Ika semboyan bangsa kita. Berbeda-beda tapi tetap satu. Sebagai ikon pariwisata. Orang luar datang ke Indonesia juga karena melihat keberagaman kita. Tentu akan menambah pendapatan nasional kalau banyak wisatawan datang ke Indonesia. Keberagaman juga ini akan memupuk sikap toleransi. Oke, tugas kita yang terakhir adalah melihat tindakan-tindakan atau apa saja yang kita lakukan di masyarakat, di tetangga kita untuk mencerminkan sikap toleransi saling menghargai. Silakan ditulis 3 tindakan yang mencerminkan sikap toleransi. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.